Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Wa tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang salat subuh ini disaksikan oleh para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innas salatal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar atau salat subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi adalah sebuah kemuliaan besar di sebuah kampung, di sebuah tempat, apabila di sana para masyarakatnya istiqomah mendirikan salat subuh secara berjamaah, dan di mana Rasulullah juga mengatakan bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat subuh dan salat isya berjamaah. Oleh sebab itu ketika kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah ini, artinya satu persatu bandul kemunafikan dalam hati kita alhamdulillah sudah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan terus kita istiqomah, kita berjuang sekuat tenaga, juga sembari mengajak anak-anak dan keluarga kita semuanya untuk senantiasa berjuang sekuat tenaga meramaikan masjid dan menasah dengan salat berjamaah. Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sejak kita lahir dari kandungan ibu kita ke dunia ini. Bahkan nikmat-nikmat Allah terus-menerus diberikan kepada kita dengan atau tanpa kita sadari 24 jam dalam kehidupan kita. Dalam setiap tarikan nafas kita itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus terus-menerus kita ingat. Bahkan juga keluarga kita juga adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, dan sekaligus ujian. Kemudian juga selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang kepada beliaulah kita merujuk, kepada beliaulah kita menjadikan referensi dalam semua tatanan kehidupan kita, baik dalam urusan keluarga kita, dalam urusan kita mendidik anak. Karena kalau kita baca hadis-hadis dan kitab yang mana Akhlaq lil Banin, ada kitab yang namanya Adabul Mufrad. Itu adalah kitab-kitab yang banyak sekali menghimpun hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan pendidikan anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, beliau menjadi teladan bagi kita para ayah dalam bagaimana kita mendidik anak-anak kita semuanya. Dan tentunya bahwa beliau sebagai nabi akhir zaman, beliau juga menuntun kita dengan referensi yang paling utama dalam kita mendidik akhlak anak-anak kita, yaitu dengan Al-Quran. Dan oleh sebab itu ketika kita bertanya bagaimana kita mendidik akhlak anak-anak kita sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ustaz Mawardi pada subuh yang mulia ini, maka berarti sama dengan tetap referensi utama kita adalah yang pertama dari Al-Quran, sunnah, kemudian juga dari teladanan-teladanan dilakukan oleh para ulama-ulama yang baik ulama terdahulu, ulama-ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan juga ulama-ulama sampai sekarang. Kenapa kita perlu merujuk kepada Al-Quran, perlu merujuk kepada hadis, dan juga kepada metode dan keteladanan yang telah diberikan oleh para ulama-ulama? Karena sesungguhnya dari Al-Quran kita belajar bagaimana seharusnya kita mempersiapkan generasi terbaik,
bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang paling penting kita lakukan. Maka oleh sebab itu ketika kita melihat Al-Qur'an, maka kita akan menemukan bahwa di sana Al-Qur'an dalam berbagai ayat-ayatnya memberikan kita tuntunan apa yang harus kita didik anak-anak kita. Bagaimana kita, pelajaran paling penting apa yang harus kita didik. Maka di antara surah dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pendidikan anak, yaitu seperti yang sama-sama sering kita baca, seperti yang sering sama-sama kita coba tadabburi, yaitu surah Al-Luqman, Luqmanul Hakim. Bapak Ibu semuanya pasti sering ya baca surah Luqmanul Hakim ya. Sering ya? Ya, ini adalah salah satu surah yang berkaitan dengan pendidikan anak kita. Kenapa? Karena di sana Allah Subhanahu wa taala dalam surah tersebut mengabadikan seorang ayah yang sangat perfect dalam pendidikan anak. Jadi menurut sebuah riwayat yang saya baca, Luqmanul Hakim ini adalah seorang dari Afrika, dari Habsyah. Beliau ini punya sejumlah anak dan hari-hari beliau itu senantiasa sangat fokus dalam mendidik anak. Kenapa? Karena beliau ingat betul ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Qu anfusakum. Ku peliharalah oleh kalian anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian nar, dari api neraka. Ini minum lagi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain di luar surah Al-Luqman meminta kepada kita semuanya agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, bagaimana kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tentu yang pertama sekali bagi kita semuanya menghiasi diri kita, para ayah, para umi, dengan ibadah, dengan akhlak terpuji dan sebagainya. Wa ahlikum, dan keluarga kamu. Nah, di sini menandakan bahwa kita para orang tua sangat-sangat berkewajiban. Jadi Allah memerintahkan di sini dengan menggunakan fi'il amar, ku, peliharalah oleh kalian. Disuruh jaga, disuruh betul-betul kita ini serius, disuruh kita ini betul-betul jangan main-main. Jangan kita tidak serius dalam kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kenapa Allah ingatkan agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Karena neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali seperti yang sering kita pahami dan sering kita dengar. Karena tidak ada orang yang bisa memastikan dirinya bisa lepas dari neraka. Siapapun. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah terus-menerus berjuang agar kita berada di jalan Islam sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Apa yang harus kita lakukan adalah terus-menerus berjuang agar kita ini sampai detik-detik penghabisan, detik-detik umur kita di dunia ini berada di jalan Islam. Berada di jalan Islam bermakna bahwa kita ini bukan saja status kita ketika kita meninggal adalah muslim dan juga mukmin, tetapi bagaimana agar sepanjang hidup kita dalam semua aspek kehidupan kita, dalam kita mendidik anak kita itu senantiasa menjadikan Islam sebagai jalan hidup kita. Kalau kata Prof. Zulfikar, the way of life, Prof. Jadi Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, selain persoalan-persoalan ibadah, persoalan akhlakul karimah ini sebagaimana tema kita pada pagi yang mulia ini, persoalan akhlak ini adalah persoalan yang paling prinsipil dalam Islam, persoalan paling penting, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal beliau
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, beliau sudah memproklamirkan dirinya dan tugas besar yang beliau emban. Sejak beliau awal diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, beliau sudah menegaskan bahwa tugas besar beliau itu adalah memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Coba kita bayangkan betapa berat perjuangan Islam. Coba kita bayangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan penuh kepedihan. Kalau di musim Maulid kita diajari, pasti kita sering mendengar bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Kalau kita sering baca Sirah Nabawiyah, kita pasti akan tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini penuh penuh dengan perjuangan yang sangat keras oleh Rasulullah dan juga keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Diboikot oleh penduduk Mekah, dikejar-kejar. Pokoknya tidak mudah selama 23 tahun lamanya. Dan coba kita bayangkan perjuangan yang begitu berat tersebut dan butuh waktu yang sangat lama. Jadi dalam beratnya perjuangan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit itu, ternyata Rasulullah menegaskan bahwa visi besar kerasulan beliau, manifesto kerasulan beliau itu adalah ternyata memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk memperbaiki keluhuran akhlak manusia. Kenapa akhlak ini menjadi tema sentral dakwah Rasulullah? Tema yang paling penting, tema utama, tema jangka panjang. Kenapa? Karena memang akhlak inilah yang dia ini bisa mengantarkan manusia baik ke surga kalau bisa memiliki akhlakul al-mahmudah, dan kerusakan akhlak ini akan mengantarkan manusia ke neraka dan juga pada kerusakan-kerusakan hidup di dunia ini. Makanya seorang penyair yaitu Syauqibi pernah mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa itu, eksistensi peradaban bangsa-bangsa itu sangat tergantung kepada akhlaknya. Apabila akhlak di sebuah bangsa masih ada, maka bangsa itu akan eksis. Tetapi apabila akhlaknya sudah rusak, maka zahabu, maka bangsa itu pasti akan ambruk. Peradaban bangsa itu pasti akan rusak. Jadi sebuah bangsa, kalau kita dalam kesimpulan dalam konteks keacehan, kalau kita ingin memperbaiki fondasi peradaban Aceh, kalau kita ingin membuat bangsa ini menjadi semakin baik di masa yang akan datang, maka apa yang harus kita lakukan adalah memperbaiki akhlaknya. Karena ketika akhlak ini tidak lagi menjadi perhatian di sebuah bangsa, tidak lagi menjadi perhatian masyarakatnya, maka pasti suatu saat bangsa itu dia akan ambruk, pasti akan runtuh, pasti dia tidak akan tidak akan memberikan manfaat apapun keberadaan mereka dari muka bumi ini. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita merujuk kepada surah Al-Luqman, kita akan melihat pemetaan akhlak yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, yang diwasiatkan dan yang dididik mereka. Yang pertama, ketika kita berbicara akhlak, tentu yang paling transendental, yang paling penting itu adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu akhlak dengan orang tua. Kita akan melihat kutanya. Akhlak dengan orang tua, akhlak dengan dirinya sendiri, akhlak dengan tetangganya, dengan orang lain, akhlak dengan alam dan sebagainya. Jadi yang pertama, akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara akhlak, maka yang pertama yaitu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di buku-buku akhlak yang ditulis oleh para profesor-profesor, kita para ulama, ya akhlak itu yang pertama yaitu akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir bahwa kita hanya perlu mendidik anak kita akhlak keseharian dengan sesama manusia, tapi ternyata akhlak dengan Allah juga harus betul-betul kita perhatikan. Nah, bagaimana akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Luqman mewasiatkan kepada anaknya
Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi wasiat Luqman yang pertama kepada anaknya yaitu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi Luqman mewanti-wanti anak-anaknya agar jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Nah, oleh sebab itu pelajaran bagi kita para ayah, para ibu, pelajaran yang paling penting pertama yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita agar jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah kezaliman yang besar, akhlak yang sangat buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan kenapa syirik ini sangat diwanti-wanti oleh Luqmanul Hakim, sama dengan juga Allah mengingatkan kita semuanya. Kenapa kesyirikan ini sesuatu yang sangat ditekankan agar kita betul-betul menyiapkan anak-anak kita untuk tidak melakukannya. Karena sebagaimana kita pahami, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Kenapa kita penting mendidik anak-anak kita untuk tidak berlaku syirik? Karena syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Kalau melakukan dosa syirik, sama dengan dia melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dengan demikian akan mengantarkannya kepada tempat kembali yang buruk. Maka apa harus kita lakukan adalah mempersiapkan anak-anak kita, menasihati mereka setiap hari, setiap saat agar jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian juga kita baca penjelasan-penjelasan para ulama-ulama, kesyirikan-kesyirikan itu ada syirik yang khafi, ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang nampak, ada syirik besar, ada syirik kecil, syirik asghar, ada syirik akbar. Nah, kita mesti betul-betul serius persoalan kesyirikan ini, karena kita tidak tahu bagaimana anak-anak kita selepas kita meninggalkan dunia ini. Maka para ulama-ulama itu ketika mereka masih hidup, mereka bertanya kepada anaknya, kalau saya sudah meninggal, siapa yang kamu sembah? Itu harus betul-betul dipastikan kepada anak-anaknya. Kalau saya sudah meninggal, siapa anak yang akan kamu sembah? Apakah kamu akan tetap sembah Allah? Apakah kamu tetap hanya berharap kepada Allah? Kalau kita baca penjelasan syirik, tentang syirik, kalau syirik akbar itu udah pasti orang-orang yang menduakan Allah, ya kan? Nah, apakah ini tantangan yang ringan di zaman seperti ini? Ini juga bukan tantangan yang ringan, tantangan yang berat. Banyak sekali anak-anak muda yang hari ini dia itu tidak kenal dengan Tuhannya. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi sekedar kita berbicara bahwa mereka harus senantiasa berharap hanya kepada Allah, harus dekat dengan Allah. Bahkan juga keadaan anak-anak muda kita sekarang, keadaan generasi muda kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya dalam praktek keseharian. Ini mungkin yang paling sering kita lihat. Banyak sekali anak-anak muda yang jarang sholat. Meninggalkan perintah-perintah Allah adalah jalan kepada berbagai kerusakan-kerusakan yang lain. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau syirik besar berarti itu bagaimana kita memastikan agar anak-anak kita itu betul-betul hanya menjadikan Allah sebagai Tuhannya. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca tentang syirik ini panjang penjelasannya, dan sama sekali tidak boleh kita anggap hal sepele. Gimana? Bahasa Aceh. Oke. Iya, Ustaz. Jadi Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, maaf mungkin kalau tidak senja. Jadi menyata pegah tentang syirik berarti syirik besar, syirik kecil. Syirik besar berarti kitanya taduakan Allah. Taduakan Allah tu maknanya bukan sekedar urang tamang agama tubik Islam. Menyetubik dari Islamnya kepastinya urang kedua Allah. Ai pun tubik Islam mesti kita tamang Kristen. Nya berarti ka boleh Allah. Tamang Hindunya berarti ka kita jai Tuhan
kecil, ya kan, bagi mereka ya. Bagi kita umat Islam tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan agama apapun selain Islam, mereka para ulama adalah musyrik. Kenapa musyrik? Karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara syirik kecil itu adalah berkaitan dengan bagaimana hati seorang muslim itu, dalam hatinya itu hanya syirik kecil itu bagaimana ketika hatinya itu dia mengharap kepada selain Allah. Nah, ada harapan dia itu kepada selain Allah, dia tidak terlalu berharap, kira-kira seperti itu. Dia tidak berharap pada Allah. Misalnya dalam perkara-perkara ini ujung akhirnya itu dia tidak berharap kepada Allah. Misalnya dalam perkara-perkara tertentu dia jika ada masalah datang ke dukun, bahkan datang ke dukun itu bisa menjadi syirik besar. Kemudian Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syirik ini adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul kita larang, kita cegah kepada anak kita. Maka hari ini mungkin kita bertanya, apakah kita pernah mengingatkan mereka? Mungkin kalau guru-gurunya di pesantren, di kampus, guru-gurunya di kampus, di tempat mungkin nak kepingat, tapi tanya nak pernah sampai nak pernah tahu sehingga tadu bapak gede kopi atau di rumah atau bapak berangkat nak pernah ada juta nak so Tuhan dah jo, nak pernah katanya kita kalau video-video ada Palestina, banyak sering dinya so Tuhan, so Nabi, kiblat sering ditanya. Tapi tanya nak pernah mungkin ini hal yang perlu tak evaluasi, tak introspeksi diri. Nak pernah tak pastikan bahwa jika karaya anak raya kita perlu tanya, perlu tak pastikan. Tadi yang kiban nak katuli Allah. Pokoknya pu yang ingin datang katanya tak pastikan makna nak tanya. Nah, yang dalam pada tahap awal, pada tahap berikutnya, yang harus terlakukan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah adalah kiban cara agar anak-anak gedanya betul-betul hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tumpuan harapannya. Masa itu diperlihat sesuatu, kiban cara beba Allah ilai laki. Nah, yang menurut baca-baca dari buku-buku dan juga kita para ulama. Apa yang harus siapkan itu adalah kiban cara wate di melake segala melake itu melake itu baulun ci bilake ba Allah ile segala milak ipegahai batanya bui pegahai ba Allah ile ini yang paling penting. Bahkan karena jino persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, persoalan besar adalah lewurun yang hana berharap le ba Allah, yang tumpuan harapan kepada Allah kalau mau, sandaran kepada Allah kalau mau. Padahal kalau menyata-nyata kalian kisah-kisah dalam Al-Quran atau kisah-kisah para salafus saleh, mereka orang yang bermandung dupu-dupu persoalan yang hadapi gebek jarau gelakai ba Allah. Jadi keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah ini bukan hal yang pura-pura tapi serius. Jadi bahkan sebenarnya kepada Rasulullah, bahkan sampai hana sirah di rumah, hana garam di rumah, sebenarnya gayung untuk lakai ba Allah, hana bawang, hana capli giyu lakai ba Allah. Jadi permintaan pengharapan kepada Allah harus beritamang dalam semua aspek, dan yang juga harus tak bekali anak-anak kitanya. Mesti hana jajan, hana jajan juga Nabi Daud. Segala galaknya balu cikam lakai leba Allah. Sampai dia betul-betul serius bahawa melakai kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, enggak ada keraguan le, hana ragu di belaganya. Masa belakai sebagaimana lakai batanya yang dia yakin bahawa kita akan tajuk. Menanci ini sarudi belakai ba Allah bahwa ketika melakai beritepu bahwa Allah akan gebi. Bahkan karena Allah berpegang, ud'uni astajib lakum. Kamu doa baklum.
Berdoalah kepada Allah. Astajib lakum, maka akan kupenuhi. Bila Allah. Jadi pengharapan kepada Allahnya, yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, tempat sandaran, tempat meminta. Ini adalah awal daripada kita memperkuat keimanan mereka dan mencegah kesyirikan. Kesyirikan menduakan Allah. Maksud diri urung yang gaknya hana pernah berharap kepada Allah, urung yang gaknya hana pernah gesandarkan doa kepada Allah. Apa aja hana penting hilang kepada Allah. Pada nama masalah hana pernah mengadu kepada Allah. Mereka hana yakin. Seolah adanya Allahnya hana mampu memenuhi kebutuhan tadi. Padahal maksudnya bukan benar. Padahal Rasulullah bukan sampai hana sirah rumah bila ke Allah. Mai itu kadang-kala lucu, pu hana sirah ba Allah dalam ke. Pu hana bawang dalam ke Allah. Pu budaya gimana budaya? Allah jangankan sirah jajanan adanya. Pu menyandonya gato. Dunia gato lah Allah. Seluruh yang bernyawa rezeki di Allah atur. Apalagi urusan dia jadi keyakinan adanya bahwa memang Allah tempat meminta. Maka dia dalam hari-harinya kita melihat akidah umat Islam di Gaza. Jadi ada baca video-video yang posting di channel-channel kita di Gaza, kita bisa belajar dari akidah orang-orang Palestina di Gaza khususnya. Jadi bagi bantuannya ketika tidak lagi tempat berlindung, baru juga lu dalam video siro ibu. Itu yang lihat enar ruh, hot jama. Itu yang lihat. Rumah kanco, gede ibom, hino ibom, hot aja mak itu yang lihat mak. Hot gede mak. Rumah kanco hanam hojak le, tajak gede ka itu le Mesir, tajak gede itu ke Jordania, tajak gede ka Israel. Besok le mak. Dari ayat Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah. Inna ardullahi wasi'ah. Berjalan kamu, bumi Allahnya luas. Lagi yang besok. Jadi si Roma lagi yang ngejak juga, pokoknya bumi ragu pada Allah. Allahnya maha segala-galanya. Lagi yang jauh beliau unci pada anak. Bek ragu. Padahal nak mau jale, tapi itu bukan jaju bumi Allahnya luas. Allah tidak akan menyia-nyiakan kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan keperihan lagi yang orang-orang Palestina dapat menunjukkan bahwa mereka tidak pernah putus harapan kepada Allah. Seperti itu yang perlu kita. Jadi seorang ayah ketika ditanya oleh seorang wartawan dalam sebuah video kemudian diterjemahkan, ditanya oleh wartawan CNN, bagaimana kita hidup? Bagaimana kita hidup ini enggak ada gas di rumah, enggak ada beras. Urang kami meninggal rumah kami panculi Yahudi dan sebagainya. Gesot kita punya Allah, Huwa Razzaq. Kita punya Allah, Dia Maha memberi rezeki. Kita punya Allah yang Dia tempat kita bersandar. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang hanya berharap kepadanya. Jadi Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, keimanan legenya yang harus tak pernah anak kita nyo. Bahkan kadang-kala orangnya ketika anak-anak kita ya semua ya, bukan hanya ini, semuanya anak-anak Muslim ketika mungkin mereka hidup dalam berkecukupan. Jadi sehingga lupa bahwa sesungguhnya rezeki mereka itu semua yang mereka nikmati itu adalah dari Allah, adalah pemberian Allah. Maka Bapak Ibu semuanya, sekali lagi dalam rangka kita mencegah kesyirikan sebagai ini, apa yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan agar anak-anak kita hanya meminta kepada Allah. Ini tonggak awal kita mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang betul-betul jauh dari kesyirikan. Hanya berharap dan meminta kepada Allah. Maka para ulama banyak menjelaskan tentang keutamaan berdoa, keutamaan meminta kepada Allah. Bahkan juga kita seperti Tanwirul Qulub banyak dijelaskan tentang pentingnya tanya sabi-sabi kita berdoa kepada Allah. Maka anak-anak kita tak pernah bersering diberjaro. Yang akhlak dengan Allah. Allah hendak inginkan tanya merasa tanya kasih dro-dro tu. Ya kan? Allah sangat hendak inginkan apabila kita merasa tanya hendak percaya ke Allah. Mesti dia merasa hana percaya kepada Allahnya, yang pertamanya bisa menjadi benih-benih kesyirikan.
Berarti dengan ketika hana mengharap kepada Allah, ketika itu hana ada didik anak kitanya untuk hanya berharap kepada Allah, sama dengan dua. Pada saat yang bersamaan sama dengan kita seolah sedang mendidik mereka untuk seolah ada pengharapan kepada selain Allah. Pengharapan kepada siapa? Pada urunci, kepadanya, kepada poje, kepada poje. Padahal satu-satunya tempat berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu bersering berdoa. Maka di TPA anak didik dia gura-gurai doa. Dan doa-doanya jangan tak sepelekan. Yang ada dengan Allah. Doa apa? Doa mulai dari bedah Dia tak pergi rumah katanya kalau kamu doa bedah sebenarnya kadang dua. Mana? Biasa dua manusia. Tapi dia kata tak ingat lah, tak baca lah. Jadi yang pertama mulai dari bedah katanya kalau kamu doa bangun tidur. Siapa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang tu luyan tajak tubit dari rumah. Tubit dari rumah pulang baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini akhlak dengan Allah. Pakar yang akhlak dengan Allah. Karena menyedekedi. Tadbir dari rumah danyo hana tersandarkan doa doa Allah, berarti seolah dia tersandarkan bak selain Allah. Walaupun yang tanpa tersadari. Maka doa-doanya penting oleh para ulama. Mamanya hana penting hana guna oleh Rasulullah, ya kan? Ketika ada bismillahirrahmanirrahim, mudah ingat dia kalau kita doa lebih dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah bertawakal kepada Allah. Kujudro ya Allah. Nyo sepanjang perjalanan lomnya ya Allah. Nyo karena drone ya Allah. Nyo mohon perlindungan drone ya Allah. Kebenaran inti Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang doanya, esensi dari doanya, kandungan dari doanya dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Bahkan para ulama mengatakan jangan kamu keluar dari rumahmu kalau kamu enggak baca doanya. Dia pernah doa di rumah watai paja bu kembali tak ingatkan ada jangan makan dulu watai dah bersama di rumah. Tapi ingat ni dia akan berdoa ini. Memangnya hal ini bukan hal kecil ya. Ini keluarga muslim, keluarga yang rabbani lagi nya. Tapi ingatkan ya tak pimpin doa dan sampai ji betul-betul tinggal di doa ini. Dan tak jelaskan dia pakai saya boleh dalam doa. Tak jelaskan kerana sebagian anak media rasa ingin tahunya dahsyat. Jadi waktu kata jelaskan dia akan mufhum. Sampai waktu yang tapi penjelasan juga dia betul-betul logis. Karena menyegepegah dalam hadis tentang iman, Islam dan ihsan, pengharapan kita kepada Allah seolah-olah tanyo lagi dalam laki Allah lagi wate ibadah kepada Allah wate dalam laki Allah bertanyo lagi seolah-olah takalan Allah kalau tentang ihsan berlagi seolah-olah tanyo wate dalam Allahnya lagi Allahnya dike tanyo anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Menajik ketika berdoa lagi seolah-olahnya Allahnya ikut tanya. Dan ketika pada faktanya tanya hana mampu lihat Allah, beryakin bahwa Allah pasti melihat tanya. Jadi perlu ditanamkan kepada anak kita waktu ini berdoa, nyankan sekedar ritual biasa berdoanya. Sebab semua yang diucapkan lagi didengar oleh Allah. Pernah bawa abang tanya Allahnya anak sempurna di mana Allah mengatakan diri adalah zat yang maha mendengar pu yang kepegah lera pu yang kamu doa lera betul oleh Allah dan Allahnya maha segala coba kakalan gunung kakalan langit ni mana Allah atur ni mana rezekinya Allah yang di jadi baik ragu dalam doa. Jadi doa ada baju bu watel baju bu juga kembali doa akibat doa ada baju bu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Wate ini tamang kamamano. Wate ini juga boleh ada pingat. Oh mengkarayu mata yang si anak buku mendalai. Drama yang nenek tanya tidak tanya yang nak kamu apa nama katakan ada juga di depan lain wate ini belajar tapi ingat pokoknya baik dua kamu doa. Yang menyejut doa-doa buku doa-doa pendek kalau terhafal tablo tajuk ni apa namanya terbiasa dihafal.
Karena Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang hamba Allah, apabila seorang generasi muda Islam nyo kaget hubungan dengan Allah, maka berikutnya tentu akan mudah. Nyo kaget dengan Allah, jadi to dengan Allah, sering berdoa kepada Allah, maka nanti berikutnya dengan lain juga akan ke. Nah, yang pun berarti akhlak dengan Allah, dengan yang lagi ada berkata tidak menyebutkan Allah, hanya meminta kepada Allah, memperbanyak doa-doa, dan juga tentu saja ibadah ya. Tentu saja ibadah yang baik ibadah yang wajib maupun sunat, ibadah semayang. Nyo adalah akhlak dengan Allah. Kita akan bahas juga tentang solat. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqmanul Hakim juga mewasiatkan anaknya untuk tidak meninggalkan salat. Jadi salat mungkin teman-teman ada pahami, jino yang pertama problem di tengah-tengah masyarakat kita nyo le anak muda yang abai dengan kewajiban salatnya fakta. Tamno aba Allah mudah-mudahan musibah urung-urung yang hanatim semayang betro rumah danyo betro gampung danyo dah ada jino yang hanat semayang bet dapegah dia mungkin tak dah depugro kalau gedro dia dah gedro tu dibandingkan urung yang semayang le urung yang hanat semayang. Padahal yang pernah baca dengan surah ulama masa jino danyo tanah kalan pu sebab Aceh nyo na masalah pu sebab masalah yang persoalan terbesar adalah karena matang urung yang hana semayang. Adi menyadari, hanya juga disampaikan oleh Syekh Said Nursi. Syekh Said Nursi nya sudah ulama di Turki yang beliaunya udip di masa kejatuhan Turki Utsmani. Jadi suatu saat dia ceramah di sebuah masjid di Syria, di Damaskus. Saya baca dalam kitab, dalam buku Risalah An-Nur. Jadi ganyan ingatkan para jamaah yang ada khutbah yang menjelang keruntuhan Turki Utsmani, gepegah kayak mana? Alasan pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita hari ini, di mana tadinya kita adalah sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang pernah menaklukkan sepertiga belahan dunia, dan hari ini musuh-musuh datang ke pusat peradaban kita, tentara Yunani, tentara Inggris datang ke pusat Istanbul, mau menyerang orang-orang Turki di berbagai daerah sudah diambil, sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Bukan Syekh Nursi, alasan utama adalah karena kita abai dengan perintah Allah, karena leurung yang hendak dem semayang. Jadi kembali pada persoalan dasar. Maka dia puji oleh Allah dan berbagai cobaan karena leurung yang hendak ingat le ke Allah, hendak ingat le ke semayang. Padahal Rasulullah berpegang as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, faman aqamha faqad aqamaddin, so yang pedang salat maka urung yang ke yang pedang agama, faman hadamaha faqad hadamaddin, so urung yang hanatin sembahyang maka urung yang ke yang peruntuhkan agama. Jadi Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk juga tidak meninggalkan salat. Jadi selain benar ada penuh anak tanya melakukan syirik, pelajaran penting lainnya adalah bagaimana cara agar anaknya betul-betul itim semayang. Dan semayang seperti yang kita pahami, kita usahakan semayang berjamaah. Nah, Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyo juga termasuk hal yang sering diabaikan oleh banyak orang tua. Mungkin alhamdulillah kita lebih kesadaran Allah, mudah-mudahan lebih istiqomah kesadarannya, tetapi faktanya masyarakat yang ada kurunci yang tak kepikir, yang tak kepeko soal semayangan itu. Munya memang nak kepeko, masanya tengah hidup di kedai kopi, nya telepon dia unci, neknya kalihu, kali ke semayang, neknya kasa, kali ke semayang menjadi hai kuliah dari kampung no bandar atau di bandar kau Jakarta dan macam dan sebagainya. Munya memang si orang cinya bedang jawab, apalagi ke depu bawa anak itu, nya mentang berat di semayang, berat baik beda sebut. Mentang berat untuk ya wate kazan di kubah kesibukan untuk jak masjid. Yang tidak orang cik berdepu persoalan anak ke. Oh karaya ada tapi tidak. Hai memang menyekanya ka lepas tanggung jawab, tapi kan tanya walaupun tak pernah ka lepas tanggung jawab karaya tahan dulu. Oh kayak mengkawin teman dia hana sayang tu punya gede sih tengah getrek dan roka menalah kira-kira. Pukul itu tega tu. Bahkan baru kan kebuka masa dia di sini tanya udah mau surga, anak tanya udah mau neraka. Waktu itu oleh malaikat kiban kebuka.
Ada yang le malaikat ilung hampir damang neraka karena ilung nak semang jamun karena hana pernah gepingat le unci itu. Maka ilung damang kena. Hana pernah mesti ke pi hai tiga dua go jarum gepingat kan. Bukan jadi ikut salah tanya tinggal. Maka dia yang paling penting adalah kewajiban dia sudah jalankan. Mesti rumah kau okey tapi ingat tapi ya wate dah semang tubuh tak pegaji bila kemudian menanjit mereka jauh tak telefon tapi ingat tak sebab kalau tak sebab jadi berpasti nanti ulama tanya bagi bancara long ahek aku pegang nak mit dengan sebah sampai lu kujak ke draw aku hana sempat dia ku tangani jis apa kan geso le ulamanya menan menyedekati draw ke rumah draw ke tutung inutut kan kadutung kipan apa yang harus kamu lakukan ya kan pasti kucok ni ku belum luar kene jemaah menancit wateh hanaitem semayang wateh hanaitem bidah semayang subuh ku tak biarkan aja tak biarkan berarti sama cik lagi dia biarkan di tutung lang rumah bagi banjir pun pasti tak pegah bekerja haji banjir ku tahu kan yang kepala Sidina Ali dididik anak dia kan dalam tiga fase. Fase pertama kepala Sidina Ali jadikan anakmu seperti raja usianya sampai 7 tahun bermanja-manja bersering tak peluk bersering tak cium usianya sampai 7 tahun tak bermanja usianya sampai 7 tahun kan sampai doai Kak usianya sampai 7 tahun boleh Sayyidina Ali jadikan anakmu seperti raja bermanja bersering tak puja bersering macam-macam betul-betul dia merasakan kasih sayang. Dan jadikan anakmu seperti tawanan perang usia 7 sampai 14 tahun. Bekerja tawanan perangku berarti bekerja pendidikannya ustaz. Nabi kepada anak bekerja baju manja. Oh haitim. Haitim bukan kajian haitim temayang. Kajian biarkan mentang haitim bekerja. Makna kena bela tak apa. Benar. Hai dengan bayang god. Tapi intinya pernah tak pastikan. Berpasti ohnya kaima alhamdulillah. Asyik lagi nyalam. Mam mesti dekedi makanya kita apa namanya mesti dekedi rumah kalau tajir becut ada bawa luar insyaallah akan beres. Makanya kita saja beberapa puan ada yang kata mat itu yang pasti pesantren juga. Pesantren ini ada lagi kerana ada pindah bab pesantren bukan berarti karena hak itu tangani bukan berarti tak perlu tanggung jawab tapi apa namanya supaya dia bisa betul-betul serius dalam apa namanya dekat ganti pada Allah. Tapi walaupun gajak pesantren watai wa singa dekat katanya ngcip. Kadang sih pokoknya urusan semayangnya betul-betul harus terpantau. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebancara yang akhlak dan Allah kedua kebancara dapat pastikan buitim semayang sabe-sabe karena memang salatnya adalah tiang agama dan juga ahli Rasulullah al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salat yang membedakan antara seorang muslim dan kafir itu adalah ketika dia meninggalkan salat. Ini hadis yang sangat keruh ahli Rasulullah dan berarti tak duduk kafir untuk urungnya hana semayang tetapi ahli Rasulullah wate tidak urungnya hana semayangnya tak ubahnya dia itu seperti kafir orang yang hana mengharap kepada Allah wate hana semayang. Tapi dalam fikir kan apakah hana semayang dengan apa namanya dengan sengaja dan diyakin hana wajib semayang jangan baru kafir. Tetapi mesti hana semayang karena haji lupa atau macam-macam yang dia bukan yakin hana wajib dan dosa besar kan. Dan menyatakan dahsyat meninggalkan semayangnya juga dahsyat. Dahsyat haji bisa getar dalam rangka ribuan tahun yang tuntutannya sangat berharapnya menjaga mendunia Allah Subhanahu wa taala dan juga anak ditanya dan juga salatnya adalah amal yang paling pertama ditanya sehingga di uro kiamat. Jadi menurut hadis yang membaca dalam salah satu dalam berbagai kitab ya ada ya kebegahinan bahwa sehingga uro akhirat wate ge malaikat memandum yang pun ditanya pukuh na kasemayang wate hidup-hidupnya jamun menyedek dia jawab na maka gedang baju tu semayang na semayang wajib tapi dan hansik semayang wajib benar haji ternyata hansik semayang wajib benar semayang penajib dan malaikat apakah di dunia dulu kamu ada solat wajib ada apakah kamu juga solat sunat ada hanya baru pemeriksaannya kabar hele menyenang semayang jadi semayangnya menentukan kan menentukan dulu akhirat tapi semayang hananya pun kan juga hancur ya maunya deketi hanya semayang wajib mentang
hana sunatnya hana le jile aku pegang. Jadi pakai karena semang wajibnya na kekurangan-kekurangan, maka giyu lengkapi dengan salat sunat. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, berikut yaitu yaitu yang penting tertanam kepada anak-anaknya adalah berkaitan dengan akhlak kepada kedua orang tua. Nah, jino tanyo juga perlu tak perlu anak-anak tanyo sebagaimana wasiat kepada anaknya. Perlu kita perlu anak-anak tanyo untuk dia betul-betul berdepu atau runci. Ya, berdepu untuk bahawa harus taat kepada kedanyo. Nah, berdepu bahawa menyahanai tim taat kepada kedanyo, maka yang bisa membawaki kepada kedurhakaan. Itunya kan perlu anak durhaka. Nah, pasti. Tetapi berdepu lagi bahawa menyahana taat kepada runci maka resikonya durhaka. Tanya tadi di kan tapi tadi di untuk taat kepada gedanya urung cik kan tapi tetapi supaya roh lan neraka. Supaya roh lan neraka menyedekedi hana taat kepada kedua urung cik. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bersering dah pegah ba'ana gedanya bahawa ya kan menyedap perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi kepada kedua orang ciknya sering disebutkan setelah perintah untuk berubudiah kepada Allah, kan? Perintah berubudiah kepada Allah, sembahlah Allah, kemudian berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapakmu. Ini panjang dijelaskan dalam surah Al-Luqman. Itu bisa Ibu baca sendiri. Jadi perlu ada pastikan kepada anak kita berdepu ini so tanya orang cik. Hai kan tak pegang. Tanya hebat bagi orang cik benar orang cik bagi anak tentu bagi menyemai bagi berdepu bahawa syurga bak mai. Bahawa Rasulullah pegang so yang harus mengabdi memang dijauh oleh Rasulullah mak dan ayah. Tapi jadi nanti ayah harus cik. Jadi mak dan ayah. Nah, jadi kusuji mak-maknya, bapak ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, bersering pegah anak bahawa memang dia harus taat kepada kedua orang tuanya. Baik kebantah mak, baik kebantah ayah. Bersering pegah secara hati ke hati. Bahkan karena letak urung yang durhaka, yang celaka. Dan ceritakan kisah-kisah Al-Qamah misalnya, ya kan? Ceritakan kisah Al-Qamah yang dia wate meninggai jadi matehan udem hanli. Kita sama tidak pahami kisah Al-Qamahnya. Ternyata sebab mungkin lebih renungan ya, lebih contoh-contoh yang kalau pernah terjadi kisah yang di Padang, Pusat yang di Padang yang di Kebatean kita maling kundang dan sebagainya. Kita hal yang sering didengar lewatnya tak menyekisah Al-Qamah bahwa wateka sakit di akhir usia meninggalkan udah mahajat ramenan lah. Jadi kalau ibaratkan pokoknya sakit tinggal kulit membungkus tulang tapi meninggal. Bahkan ternyata ketika gejala Rasulullah katanya pokok di mentang runci itu oleh para sahabat mentang ya Rasulullah cihai runci. Jadi ternyata para sahabatnya kemudian accepted ternyata pernah waktu kerja mak ayah rumah hanai pako ke mak hana haba yang berat-berat tetapi cuma lebih pako ke rumah ketimbang ke mak menalah kira-kira sehingga mak hati ke kerja di kampung terkenan rumah Al-Qamah hanai pako li Al-Qamah dengan perasaan hati roy mata unci jadi nyan yang membuat Al-Qamahnya sulit mati. Jadi terancam dengan siksa yang berat. Pada Al-Qamahnya si orang yang soleh hidup di masa Rasulullah membersamai dengan Rasulullah. Coba kita bayangkan tapi juga pernah hati unci. Dan dia mudah-mudah banyak katanya untuk baik hati lu beda puji. Nah, mereka hati lu berat dan siku ji. Bukan sering tak pegah. Ada orang harus tak pegah baik kita berharap dipegah legok hak sagai. Kadang itu pi panen ganti ngane pi. Bedengku pi kadang kadang pi nasi bolen pele pegah. Tak pegah kedra tu. Nak baik kawan tahlung. Hai tentu bila tak pegah apa mana dia mentah yang lebih ke tanya punya gede tayu semah selain Allah ya kan tayu maksiat yang lebih ke kunci masalah mata pegah tak pegah tadi nak roh aja kasut dong lagi nyo macam tak ingat pokoknya urusan tanya peringat
Tentu dengan ada metode-metode keteladanan yang paling penting dari serologi. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat kisah Alqamah, dan juga pada saat yang bersamaan juga mungkin kita ingat kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarninya yang seorang pemuda yang hanya pernah menumpuk Rasulullah, tapi dia sangat rindu menumpuk Rasulullah. Ternyata mungkin ringkas cerita, ketika dia berhasil datang ke Mekah, diizinkan oleh orang tuanya yang menumpuk Rasulullah, ternyata akan meninggal Rasulullah. Waktu Madinah, ternyata akan meninggal Rasulullah. Dan kemudian waktu Uwais Al-Qarni Madinah, para sahabat teringat nyo pemuda yang pernah disebutkan oleh Rasulullah. Sudah pemuda yang ciri-ciri persis seperti lagi pedah oleh Rasulullah. Jadi masa hidupnya Rasulullah pernah diperingat para sahabat untuk menyedera kemerumpuk dengan sirah pemuda yang ciri-ciri mono. Maka Rasulullah merumpuk mana mudanya kalau doa bagi. Kalau doa bagi mudanya berpampun dan sadar ke mandum. Berarti dahsyat anak mudanya. Sirah pemuda yang gepi garansi oleh Rasulullah, doa aja diterima. Sirah pemuda yang gepi garansi oleh Rasulullah bahwa doa aja akan diterima, maka para sahabat dia merupakan mereka kayu aja berdoa. Ini juga bukti bahwasanya dia kayu doa urung soleh, urung yang tahu dengan Allah, wali-waliullah. Nah, jadi para sahabatnya mungkin kita semua kali dah baca, para sahabatnya kemudian kalau ciri-ciri anak mudanya Uwais Al-Qarninya betul-betul lagi kepah dari Rasulullah, sehingga katanya oleh sahabat dari Padra belum dari Yaman, belum sangat rindu untuk merumpuk Rasulullah, selamanya hanya lonjak karena Alung dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Ternyata kegiatannya, kesibukannya adalah menyapih kedua orang tuanya. Jadi dibantu mak yang ke tua renta, yang ke sakit. Jadi yang kegiatan di rumah, sehingga kepada Rasulullah waktu masa udah berpingat beli para sahabat bahwa anak mudanya yang ciri-ciri lagi anak kebekanan. Jadi pemuda yang hanya itu dia penduduk bumi, tetapi sangat-sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Jadi di kalangan para malaikat anak mudanya Uwais Al-Qarni sangat nyamban harumnya nan Uwais Al-Qarni di langit, nyamban ke amalan pubut God kepada Urunci. Jadi sehingga kemudian para sahabat setelah memastikan ke pemuda yang diputar Rasulullah, mandung sahabat jak Pak Uwais Al-Qarni doa gelong hai Uwais agar dipampun Allah. Maknanya apa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah? Sida urung yang taat kepada kedua urunci, yang melayani urunci, apalagi surah Al-Luqman, apalagi wate urunci ke katuha tua renta. Ini tantangan yang paling berat bagi kitanya siroani. Sampai urunci tanya katuha, kitanya pika sibuk dengan modal, padahal urunci tanya sangat betul-betul perhatian. Jadi mesti digedi keban, mesti digedi itu juga bisa telepon. Bila perlu tiap buro dan telepon, mesti mentengna urunci itu. Dia telepon datanya mak tiba enggak ada ayah tiba enggak ada nuranyo. Jadi baik itu kesibukan tanya tua di urunci. Karena apalagi uruncinya secara psikologi menyekat Tuhan, sangat perlu perhatian. Biar sampai gara-gara itu hantar telepon, hati mana belum kasih sibuk tak kayak kerja pernah kasih sibuk kerja ketua belum sampai ulah. Bisa sampai nak terhubung hati itu dengan urunci kita mesti nyandi mesti tahu berarti itu betul-betul tasapih. Tasapih itu mesti kerja sama mana budanya. Mesti dia sibuk tapi menghamtin telani. Mesti dia sibuk tapi nyanjut tak lagi bantu baurun tak upah urun, tetapi bagi dia tak boleh tanggung jawab. Beli dia kalau bujuk pengkal selesai mandum. Kau lagi kata yang penting adalah kehadiran hati. Ya kata lagi yang kepala usuran mantan sama dacing itu. Jadi Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, orang yang taat kepada kedua urunci, yang dengan mengabdi kepada kedua urunci, sama dengan dengan akan menjadi orang yang doa ganyan diterima oleh Allah. Jadi sebenarnya apa orang yang diterima oleh Allah sama dengan seperti wali dia. Seperti waliullah siroana yang ganyan betul-betul taat kepada kedua urunci. Hai bukan dapatkan lagi kan wali. Doa ganyan diterima oleh Allah. Ya kan? Berarti sebenarnya lagi wali doa terima yang berdoa Allah akan diterima oleh Allah. Dan juga kepada Rasulullah bahwa surga yang mutawasitah, surga yang paling mudah datang adalah surga dengan mengabdi kepada kedua urunci. Jadi tak pernah anak-anak ditanya bahwa
bahwa dengan dia mengabdi kepada kitanya urung cik dan juga tanya mengabdi kepada kedua urung cik itu, karena mesti ditanya hana tamu mengabdi kepada kedua urung cik itu, mungkin balasannya dari anak itu juga hak dia mengabdi kepadanya. Hai mungkin dia hana itu pun, tetapi kan balasan Allah lagi kan. Jangan tamunya ditanya gad dengan urung cik itu, insyaallah anak kita juga akan gad dengan gedanya. Mungkin mesti di orangnya nak persoalan di uman ulung jadi coba cek nyolong mak ayah lu tiban. Karenanya hukum karma selalu berlaku. Jadi mesti di mantau udip berarti coba dia tetap mengabdi, mesti di meninggal juga baik doa tu. Karena kebegah di antara ciri-ciri yang saleh waladun salihun yaitu yad'u lahu. Jadi di antara ciri anak yang saleh nyo anak yang berdoa kurung ci. Jadi kepada kalian anak yang saleh berarti antara lain itu anak yang sama-sama berdoa kurung ci. Jadi dia menyekam meninggal kurung ci itu bagian daripada akhlak daripada kurung ci adalah dia dalam doa ke urungnya. Dalam doa ke urung ci udahnya ya di sisi lain juga nyo akan menjadi apa namanya sebab-sebab nanti Allah akan menghadirkan kita generasi anak-anak kita yang juga tidak akan pernah tua yang berdoa ke kita. Jadi sebab kita sebagai anak sebagai urung cik, sebagai anak tetap sampai tengok kepada kedua urung cik yang mengabdi kepada kedua urung cik tanya sampai yang sakit dia hendak ada debu bila boleh dia sampai jadi penghibur tapi kebahagiaan bagi urung cik tanya. Dan juga pada saat bersamaan dia sebagai urung cik, sebagai para orang tua juga perlu memastikan memberitahu mereka. Jadi memberitahu bahwa anak tanya bahwa doa tanya gaji juga sepanjang jalan ya. Ibarat ikan peribahasa doa ibu sepanjang jalan. Jadi begitu pula ni dan bertak pegah dengan lisan kita nyo. Bertak pegah dengan lisan kita tadu anak kita pun macam-macam. Dan bersering tak pegah. Karena pegah juga dua gam mungkin dua tetapi punya sering-sering tak pegah, insya-Allah mereka akan lebih teringat. Mungkin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, mohon maaf kita terlalu panjang. Ya Ustaz. Kasih. Mungkin benar benar ada jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin secara kewajiban mempingat memang kalau lepas karena jika kawin dan kan artinya hana ada cali danyo kada cali kada ngonggeroi. Cuma meno secaranya jika tidak anak danyo. Ya kan? Oh jika kawin tapi kan tidak anak danyo, mesti kan kawin tapi tidak puji hana semayang. Maka hampir dia hana tak pingat. Ya kan? Karena tinggal danyo kan sabah keluarga aja tapi anak danyo dunia akhirat. Menalah kira. Dunia aja nanti biar akhirat dah puar di pu akhirat tengok mesti dia ada semayang dia ada semayang hana tanyo tapi enggak maka hantega de cit mungkin lagi jangan mah secara kewajiban tentu nyeka balik jika tanggung jawab dro bapak kita sama ada pahami tapi ingat hai karena bagaimana anak kita dunia dan akhirat lagi Nabi Nuh kan sampai anak ke bibir acit. Tapi kan kepingat dia tapi walaupun itu ikut dohana urusan lain pingat sampai kedua mentang kiban perasaan Nabi Nuh ketika gaknya anak-anak gaknya apa namanya haitem ikut gaknya ya kan tapi mengadu ba Allah sampai kepegah oleh Allah hana pula sedih nyokan bagian dari drog walaupun secara dunia nya anak drog tetapi nyakan bagian dari drog kuat hati oleh Allah kemenan yakin Nabi Nuh hanya penjelasan Allah kepada Nabi dia kan tetap mana dia berarti anak kedanya dunia dan akhirat. Apa itu surga itu dan apa itu neraka itu? Ya. Menyatakan penjelasannya mungkin Bapak kan itu juga dan juga bisa dia mau saya yang lain. Berarti yang dengar baca berarti surga adalah tempat sebaik-baik tempat kembali. Hanya tempat yang paling enggak untuk kembali selain surga dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hanya tempat kembali yang paling buruk selain neraka. Dan surga dan nerakanya bukanlah khayalan, tetapi dia
tetapi buta-buta ina. Karena di antara ciri orang beriman dia adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Dan menyatakan penjelasan tentang surga dan neraka. Dalam Al-Quran dia menjelaskan kiban keadaan surganya, tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang airnya mengalir. Penduduk surga kiban keadaan mereka sangat merasakan kebahagiaan, nyepele buah-buahan tinggai pot, air yang mengalir dari susu, air yang mengalir dari madu. Pokoknya dah nak perle biar lah tu yang kerja keras di surga, ya kan. Dan kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan yang ada di surga sama sekali hanya bandingan dengan yang ada di dunianya. Di dunianya pun dah begah makanan yang paling mangat. Maksud bakso atau bohdrian atau kue-kue yang muka ini gede. Yang membantu hana bandingan, hana mana be ujung kenikmatan yang ada di surga. Jadi berbicara surga adalah berbicara tentang kumpulan kebahagiaan. Ya kan, dan tidak ada sama sekali, enggak ada lagi kesedihan kan. Betul-betul tempat orang merasakan kebahagiaan. Menasih sebaliknya neraka ada tempat orang yang dia setiap saat diberikan kepedihan. Di surga tiap saat diberikan kebahagiaan, berarti neraka tiap saat diberikan kepedihan. Bukti bukan Allah dalam Al-Quran, kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Yang bentuk siksaan yang ada di dalam neraka. Kullama nudijat juluduhum, setiap selesai kulit mereka hancur disiksa dengan dibakar dengan berbagai siksaan yang lain, badalnahum juludan ghairah, maka kemudian Allah ganti kulitnya dengan kulit yang lain yang bentuk siksa yang ada dalam neraka. Kalau hancur karena digetar dan siksaan yang lain, gepegat dalam kulitnya untuk kesiksa alam. Hancur lam, gepegat dalam kulitnya. Yang lagu hang gepegat. Yang contoh siksaan ada di neraka, legat kulit, hancur kesiksa, yang gepegat dalam. Pada hancur gepegat dalam. Pada hancur gepegat dalam sampai seterusnya menyuruh kafir sama dengan abadi lagi yang dirasakan. Ya, jadi sebaliknya surga juga kebahagiaan juga lagi. Mungkin yang macam dia mawar kan. Baiklah Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi lun pribadi. Terakhir mungkin benar tolong sampaikan, selain usaha-usaha yang kita lakukan juga penting tam doa kepada kita. Nabi Ibrahim mengajarkan kita doa-doa antara lain Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Yang kita kalian doa-doa yang bisa terpanjatkan untuk pada anak-anak kita mandu, karena selain usaha fisik juga usaha dengan doa. InsyaAllah dengan sering doa anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang soleh. Mungkin yang mentang kita akhiri pertemuan bunganya dengan doa kafaratul majlis. Doa Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa liman lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.